Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FW Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin Sostia, menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganus sekalian. Apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi di sini di FWB Podcast. Seperti yang kita tahu, hari ini adalah hari Kamis, dan kebetulan udara di luar cukup gerimis ya. Jadi pas banget nih Kamis gerimis gitu kan. Yang lagi santai atau buat kalian yang udah di rumah lagi santai mau tidur atau dengerin podcast ini lagi mau tidur, cocok banget sih. Sambil nyantai atau ya sambil dengerin bareng pacar atau FWB-an ya cocok banget sih. Jadi sebelum gue mulai, seperti biasa jangan lupa untuk follow dan tekan loncengnya di Spotify FWB Podcast. Dan terima kasih banget kalau misalkan kalian udah follow dan tekan loncengnya. And so hari ini gue akan membacakan cerita yang udah masuk ke dari message gue. Dan terima kasih juga para kontributor. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan setelah episode hari Senin besok gue akan libur dulu kali ya. Karena literally to be honest lagi banyak banget kerjaan menumpuk akhir tahun. Dan juga kayaknya gue butuh refreshing dulu, biar gue ngerasa kemauan gue untuk kembali lagi menjadi host di sini akan semakin semangat lagi itu untuk 2022 tahun depan. Dan ya mumpung masih ada episode ini, jadi tanpa berlama-lama dan banyak basa-basi lagi, kita langsung aja bacakan ceritanya. Karena kebetulan gue hari ini juga lagi banyak banget kerjaan, jadi ya I'm so sorry. Oke, lanjut aja. Begini ceritanya guys. Oke, hai bang, kalau mau kirim cerita FWB di DM aja kali ya. Iya, kalau kalian mau kirim cerita langsung DM aja. Ketik, gak usah basa-basi, gak usah nanya dulu. Ceritanya bagus, gue akan bacakan, janji. Oke, kali ini kali aja kata dia cerita gue bisa masuk ke podcast Overheard FWB Podcast lah ya. Jujur gue bukan orang biasa, orang yang bisa ngomongin tentang hubungan seks gue sama sembarang orang. Even itu teman dekat gue sendiri. Dan jujur gue lebih nyaman cerita ke orang random atau mungkin yang gak gue kenal gitu. Jadi karena gue bingung mau cerita ke siapa, gue mutusin buat cerita di DM Overheard FWB aja. Mantap. Perkenalan dulu boleh kali ya. Gue cewek umur 23 tahun by the way. Awal Desember kemarin gue kenal sama salah satu cowok di Instagram. Awalnya gue yang follow dia waktu itu. Salah satu temen gue ngepost story bareng dia dan nge-tag dia di Instagram story-nya. Ya menurut gue dia ganteng dan menarik, akhirnya gue follow gitu kan. Dan besoknya dia nge-DM gue ngajak kenalan, basic lah ya. Sampai akhirnya di hari pertama kenalan itu kita teleponan sampai subuh nih Min. Wah, ada apa tuh nelpon sampai subuh? Ngapain bos? Emang gak tidur? Bercanda. Waktu itu kita cuma komunikasi via direct message di Instagram selama seminggu dan on the phone tanpa chat WhatsApp. Dan gue oke aja sih mau komunikasi di mana aja karena kan sama aja tujuannya gitu kan. Setelah seminggu intens, tiba-tiba dia ngepost Instagram story bareng cewek dan gue langsung tanya dong, itu pacar lo ke cowok ini? Dan dia jawab iya. Jujur gue di sana sebel banget karena dia ternyata udah punya pacar, dan setelah itu gue cuma balas jutek setiap dia chat gue. Waktu gue tanya kenapa lo masih konteks gue, jawaban dia kenapa memangnya kalau berteman ngobrol. Emang gak salah, tapi gue ngehargain ceweknya aja gitu. Ya sebenarnya gak salah ya. Tapi setelah gue pikir-pikir ya udah deh, mungkin bener dia cuma mau berteman sama gue, gak ada yang salah juga gitu loh. Mungkin gue aja yang mikirnya terlalu sempit dan ya mungkin gue baper. Dan waktu teleponan dia bilang dia mau nyamperin gue di kota gue. Dan by the way, kita beda kota, dia di Pekanbaru, gue di Duri Riau. Oh anjing, beda kota ya.
Dulu dia juga tinggal di kota Duri ini, tapi udah pindah ke Pekanbaru semenjak 2013. Nah, sebenarnya dia juga anaknya customer gue di toko, dan gue kenal banget sama bokapnya. Tapi gue belum pernah ketemu sama dia, karena dia dulu ke toko gue waktu kita masih kecil, bocah SD gitulah. Tapi gue inget sih sama wajahnya dia. Dan akhirnya hari Selasa tanggal 22 Desember kemarin, kita ketemuan waktu makan siang. Terus habis makan dia ngebooking hotel buat istirahat, karena kita juga bingung mau kemana. Cuaca juga lagi panas banget gitu loh. Wah, gimmick anjing. Habis makan kita check-in hotel. Dan waktu sampai hotel gue gak mikir apa-apa, karena gue juga biasa aja. Cuman mau nganterin dia dan habis itu balik. Tapi entah setan apa, gue jadi ikutan masuk ke kamar sama dia. Karena gue gak mau terjebak sama dia siang itu gitu loh. Mungkin munafik sih, cewek cowok gak ngapa-ngapain di kamar hotel berdua gitu kan. Tapi gue emang belum sesiap itu buat having sex sama cowok. Karena gue udah janji sama diri gue sendiri semenjak terakhir gue tidur sama mantan gue. Itu juga udah 5 tahun yang lalu. Selama itu gue janji sama diri gue sendiri, awalnya gue masih untuk tidak gak having sex gitu loh. Awalnya gue masih duduk di sofa dan sibuk main handphone biar gue relax gitu loh. Karena pikiran gue juga udah kemana-mana nih. Sampai akhirnya dia ngerayu gue buat rebahan di kasur sambil bilang minta peluk. Fuck. Jujur gue baru first meet sama lo, tapi kenapa gue bisa kejebak di posisi kayak gini sih? Gue bingung banget, dia menarik banget lagi. Gimana gue gak on gitu loh. Tapi gue masih berusaha nahan diri. Hampir 1 jam dia ngeraya gue buat naik ke kasur, dan bener, gue luluh. Dia rebahan sambil meluk gue, tapi posisi gue masih senderan di kasur sambil megangin badannya doang. Dan fuck, gue stuck banget pengen kabur, tapi gue gak bisa gitu loh. Akhirnya gue tanya sama dia, sama pacarnya gimana. Dan dia cerita kalau dia sama pacarnya lagi ribut, dan iya gitu, pacarnya juga yang masih sana sini sama cowok lain. Dan terus gue merasa cuma dia bahan pembalas dendaman dia sama pacarnya dong. Dia cuma bilang, ya kita gak tahu kan ke depannya kok kita bakal gimana, tapi gue seneng dan tertarik sama lo sekarang. Gue cuma bisa diem karena gue juga suka sama dia. Dan akhirnya kita kissing dan foreplay sampai kita benar-benar naked. Waktu dia mau masukin, gue bilang sama dia gue masih virgin. Dan yep, gue masih virgin. Akhirnya kita berhenti. Gue tahu pasti kentang banget, tapi gue belum siap buat having sex sejauh itu. Kita cuma fingering aja. Mungkin karena dia ngerasa udah kentang banget, nggak come saat itu. Dan setelah beres-beres dan ngobrol, gue cuma bisa bengok apa sih, bengong kali ya maksudnya, atau bingung gitu. Gue nggak tahu itu tulisannya bengok apa anjing, karena ini hal yang nggak biasa buat gue ya, dibilang kayak gitu. Dan satu hal lagi, gue jauhin dalam hidup gue karena gue sorenya gue anterin dia balik ke rumah temannya. Dan waktu keluar dari mobil, dia cium pipi kening bibir gue lagi. I don't know kita ini disebut apa, FWB atau selingkuhan, tapi menurut gue sebelum nikah itu gak ada istilah selingkuh. Menurut gue lanjut hubungan ini sama dia bang. Jujur mungkin perasaan gue masih biasa aja sama dia. Tapi who knows kalau nanti gue sampai baper banget sama dia, karena kita juga gak ada sepakat buat FWB dari awal. Ya cuma sama-sama suka, dan kebetulan dia udah punya pacar. Dan sebentar lagi dia mau pindah kerja di kota gue ya, yang kalau emang bener gue bakal sama dia terus. Hahaha, itu aja sih bang. Sekian cerita gue, terima kasih bang. Oke, kalau misalkan dilihat dari sisi di sini ya kalau dari awal lu udah suka sama dia gitu, usahakan jangan FWB-an sih. Even lu tahu, misalkan sekarang karena walaupun dia masih punya pacar gitu kan, terus lu milih kayak, ya udah kita FWB-an aja gitu. Dan si cowok juga, ya udah kan kita nggak tahu nih nanti ke depannya bakal gimana, fix. Udah kalau misalkan dari awal lu udah mencanangkan, atau lu sudah membawa perasaan, atau lu sudah tertarik sama lawan jenis lo atau siapapun itu ya, please udah lu jangan sosok FWB-an gitu loh. Karena pada hakikatnya kalau misalkan lu bilang kita FWB-an aja, nanti baper, nanti malah jadinya toksik gitu loh. Satu toksik ke lu karena lu baperan, satu toksik untuk ke dia juga kalau misalkan suatu saat tiba-tiba perasaan dia gak ada lagi sama lo gitu loh. Dan hal yang perlu lu tahu kalau misalkan selingkuh atau enggak, kalau misalkan lu melakukan hal tersebut di belakang pacar lo, itu udah otomatis lo selingkuh sih menurut gue. Walaupun dalam kamus hidup lo gitu kan, ibaratnya kayak walaupun gue gak menikah ya tetap aja gak selingkuh gitu. Cuman kalau dibahas menurut KBBI ya,
selingkuh ada perbuatan yang orang melakukan hal tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain, ya apapun itu gitu loh. Let's say kalau misalkan cowoknya seperti itu di belakang ceweknya tanpa sepengetahuan dengan alasan kayak ya cewek gue juga masih sana sini, ya kenapa gue nggak kayak gitu juga gitu loh. Be better ya, menurut gue, saran gue adalah untuk cowoknya dulu. Kalau misalkan lo udah nggak bisa dengan pasangan lo atau cewek lo dan lo sudah tahu atau mengetahui pasangan cewek lo ini udah sana sini juga, I think be better lo sudah menyudahi aja gitu loh hubungan lo satu. Tapi kalau misalkan masih bisa diomongin baik-baik dan lo masih bisa mau berkomitmen lagi untuk mulai dari awal, untuk sama-sama, untuk ya udah yang kemarin ya udah, sekarang gue mau hal yang baru, gue nggak mau kejadian apa ya sok atuh silakan aja gitu loh. Tapi kalau misalkan lo udah ngerasa ini toksik, ini buat cowoknya ya udah lo mending udahin. Dan kalau misalkan lo ngerasa ada perasaan sama cewek ini yang lagi sama lo ini, ya nggak apa-apa gitu loh. Dan untuk ceweknya, kalau misalkan lo punya perasaan ya coba lo tetap kejar aja, lo perjuangkan gitu. Tapi ingat, kalau dia masih punya orang, lo juga nggak boleh serta-merta untuk obses dan memilikinya dia gitu loh. Jangan memaksa, jangan terlalu ambil alih lebih gitu loh. Ya kalau saran gue, kalau misalkan lo emang punya perasaan lebih, better lo menjadi teman dia aja, teman untuk nemenin dia healing. Bentar, gue mau batuk. Jadi intinya adalah apa yang punya perasaan lo yang sekarang lo komunikasikan aja ke pasangan lo. Buat cowoknya juga, kalau misalkan emang lo udah nggak bisa ya udah. Kalau emang nantinya lo putus, lo butuh healing, ada cewek ini yang kalau misalkan lo mau jujur atau lo mau coba untuk coba kali ya kita menjalin hubungan gitu, siapa tahu nanti gue bakal ada perasaan sama lo, ya bang, ngomongin baik-baik aja. Tapi saran gue, karena dari awal udah konteksnya lo sudah ada interest dalam hal percintaan atau lo naksir, better lo jangan FWB-an sih gitu loh. Kalau baik, kalau bisa ya lo pacaran aja gitu loh. Jangan lo bikin toksik diri lo ataupun pasangan lo nanti gitu loh. Dan juga kalau misalkan masih punya pacar, terakhir clear dulu masalah itu, jangan langsung masuk ke dalam kehidupan dia gitu sih. I think it's enough untuk episode kali ini. I'm so sorry gue gak bisa lama-lama, jadi ambil sisi positifnya aja. Ini saran-saran gue gak mutlak lo harus ambil 100% whatever. Gue cuma disini menyarankan in my opinion aja. Positifnya lo ambil, negatifnya ya udah lo cukup listen aja, nggak usah lo dengerin atau ya udah, atau lo ngerasa ini ini nggak gue banget, ya udah nggak apa-apa. Di sini gue cuma mau bilang terima kasih untuk lo para kontributor, bukan lo doang, dan terutama untuk semuanya udah mau cerita di sini. I'm so sorry banget kalau ada salah-salah kata. Gue sama di sini cuma apa yang gue tahu, apa yang gue paham, atau ingin membantu atau memberikan sebuah advice ke kalian semua untuk kalian bisa menemukan jalan keluar. Ya syukur-syukur bisa kejadian, kalau enggak ya I'm so sorry, karena ya itu hidup kalian, itu kehendak kalian, hidup kalian ya hidup kalian, dan hidup kalian adalah hidup kalian yang atur gitu loh. Jadi buat diri kalian berbahagia. Itu aja mungkin untuk episode Kamis Gerimis hari ini di penghujung tahun 2021. Mungkin di Senin besok setelah itu gue akan break dulu karena ya capek aja gitu. Bukan capek juga, salah satunya capek, gue butuh istirahat aja, dan gue butuh rehat dulu. Nanti mungkin gue akan ketemu kalian lagi di tahun baru, di awal tahun 2022 besok. Oke, sampai ketemu di Kamis Gerimis tahun 2022. I'm so sorry kalau misalkan gue masih ada banyak salah atau banyak kata-kata yang gak berkenan di kalian, atau tiba-tiba audionya rusak, atau guanya juga mood gue lagi gak bagus, atau gue juga lagi capek untuk membacakan cerita. I'm so sorry banget. Dan gue mau bilang terima kasih juga ke kalian yang selalu setia mendengarkan FWB Podcast, yang selalu setia mendengarkan, nge-share cerita untuk dibacakan di sini. Oke, terakhir kata dari gue, jangan lupa follow Spotify FWB Podcast dan nyalakan loncengnya juga. Follow Instagram di @overrateDFWB. Yang mungkin cinta boleh langsung DM aja, nggak usah banyak basa-basi, kirim aja langsung. Dan mau
Yang mau ikutan bisnis boleh banget. Di awal lo baca bio di Spotify dan bisa kontak ke sana. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode Kamis Gerimis di tahun baru besok, di bulan depan atau di awal tahun besok lah ya. Oke. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya and see you. And bye bye.